Pertamina saat ini memang menjadi salah satu BUMN migas terbesar di Indonesia. Tapi bagaimana jika kita bandingkan dengan perusahaan migas di negara lainnya? Kemarin dalam acara Pertamina Energy Forum, salah satu deputi Kementerian BUMN mengakui Pertamina ternyata masih jauh tertinggal dengan Petronas, perusahaan migas asal Malaysia. Kenyataan ini cukup pahit sebetulnya, apalagi jika kita ingat sejarah bagaimana dulu Malaysia sempat belajar dari Indonesia soal pengelolaan minyak dan gas. Singkat kata, dunia berputar, situasi berbalik. Malaysia yang dulunya menjadi murid saat ini justru malah mengungguli gurunya. Apa sih yang sebetulnya sekarang menjadi kebanggaan Pertamina yang bisa dijadikan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia? Saya mencontohkan Petronas. Dengan mereka membangun Twin Tower saja di Kuala Lumpur, orang jadi tahu Petronas. Pertamina saat ini kantornya di mana sih sebetulnya? Renovasi berhenti. Sejauh mana kebetulan kedepannya akan memberikan kebanggaan Pertamina ini? Gedung Anek yang dulu menjadi ikon miring dan tidak digunakan sampai hari ini. Jadi ya, berbicara persoalan mimpi dan harapan ke depan, memang besar harapan dan mimpi itu karena berbasiskan sumber daya alam kita, ya kita adalah negara yang kaya terhadap sumber daya alam. Hai semuanya, kembali lagi di channel Ria Oktorina. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah isu penting yang kerap menjadi perdebatan, yaitu perbandingan antara Pertamina, perusahaan minyak nasional Indonesia, dengan Petronas, perusahaan minyak milik negara Malaysia. Meski banyak yang bangga dengan status Pertamina sebagai perusahaan yang lebih tua, sayangnya dalam hal kinerja dan perkembangan, Petronas tampaknya telah melesat jauh di depan. Yap, kita telusuri lebih dalam lagi bagaimana ini bisa terjadi, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Pertamina berdiri lebih dulu, tepatnya di tahun 1957, sementara Petronas baru dibentuk pada tahun 1974. Saat itu bahkan Petronas sempat belajar dari Pertamina, mencari ilmu dan strategi dalam mengelola industri migas. Namun siapa sangka, beberapa dekade kemudian Petronas justru melampaui Pertamina dalam banyak aspek, baik dari skala bisnis, efisiensi, hingga keuntungan. Petronas, dengan perlahan tapi pasti, berhasil berkembang menjadi perusahaan minyak multinasional yang saat ini dikenal di seluruh dunia. Sementara itu, Pertamina tampaknya stagnan, bahkan di beberapa segmen bisnisnya masih tertinggal. Padahal, Indonesia pernah menikmati masa kejayaan minyak di era 80-an, dengan produksi mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari. Namun, ironisnya, seiring waktu, produksi minyak terus menurun, hingga hanya berada di kisaran 500.000 sampai 700.000 barel per hari. Jauh di bawah kebutuhan minyak nasional yang mencapai lebih dari 1 juta barel per hari. Akibatnya, Indonesia kini menjadi negara pengimpor minyak, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, mengingat kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Pada tahun 2021, Petronas mencatatkan laba bersih sebesar hampir 5 miliar ringgit Malaysia, yang jika dikonversi ke rupiah, jumlahnya mencapai lebih dari 160 triliun rupiah. Sementara itu, laba bersih Pertamina hanya sekitar 1/5 dari angka tersebut. Perbandingan ini memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara kedua perusahaan yang sama-sama bergerak di industri yang sama. Lalu, kalau kita melihat dari sisi aset, Petronas juga jauh di depan. Pada akhir tahun 2020, aset Petronas tercatat hampir 2 kali lipat dari aset Pertamina. Namun, yang lebih mencolok adalah bagaimana Petronas bisa menghasilkan laba lebih dari 5 kali lipat dibandingkan Pertamina, meskipun jumlah aset mereka hanya 2 kali lipat. Ini membuktikan bahwa bukan hanya besar atau kecilnya aset yang menentukan kinerja sebuah perusahaan, melainkan juga efisiensi dan strategi yang diterapkan. Ada juga sebuah kritik yang cukup menyentuh hati, yang disampaikan oleh anggota DPR RI. Mereka mempertanyakan, apa yang bisa kita banggakan dari Pertamina?
Kritik ini dilontarkan dengan perbandingan ikon Malaysia, yaitu menara kembar Petronas yang menjulang tinggi di tengah Kuala Lumpur, simbol kebanggaan rakyat Malaysia. Sementara itu, Pertamina, perusahaan kebanggaan Indonesia, bahkan tidak memiliki gedung atau ikon yang setara untuk menjadi simbol keberhasilan dan kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Gedung kantor Pertamina yang tersebar di beberapa lokasi di Jakarta tampaknya tidak memberikan citra kuat yang bisa dibanggakan di mata publik. Ironis, mengingat Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun simbol kebanggaannya tidak tampak dalam industri migas nasional. Melihat perbandingan ini, kita harus bertanya, di mana letak kesalahan atau kekurangannya? Apakah ini semata-mata karena faktor eksternal, seperti fluktuasi harga minyak global, atau ada yang salah dalam manajemen dan strategi perusahaan kita sendiri? Ada baiknya kita tidak hanya menyalahkan satu pihak, tetapi juga merenungkan bagaimana kita bisa bersama-sama mendorong Pertamina untuk bangkit dan kembali menjadi kebanggaan bangsa. Namun, di tengah perdebatan dan kritik yang terus bermunculan, kita harus ingat untuk tidak saling merendahkan atau memperuncing perbedaan. Kritik membangun memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa saling mendukung dan bekerja sama untuk perbaikan. Saling menghargai perbedaan dan berusaha mencari solusi bersama adalah kunci agar Pertamina bisa kembali bersaing, bukan hanya di regional Asia Tenggara, tapi juga di panggung dunia. Mari kita dorong industri migas nasional untuk lebih baik lagi, tanpa harus saling ribut dan menjatuhkan. Rakyat Indonesia harus bersatu untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Itulah sedikit pembahasan kita mengenai perbandingan Pertamina dan Petronas, serta kritik yang sempat dilontarkan DPR RI terkait Pertamina. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari perbandingan ini, dan mari kita terus mendukung upaya untuk menjadikan Pertamina sebagai kebanggaan bangsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya di channel Ria Oktorina. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.